Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum, ketemu lagi di pelajaran IPA kelas 9 SMP IT Babu Najah bersama Ibu Susi Sulastri. Baiklah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menyebutkan reproduksi vegetatif pada tumbuhan angiospermae. Yang kedua, siswa mampu memberikan contoh tumbuhan pada reproduksi vegetatif tumbuhan angiospermae. Yang ketiga, siswa mampu melakukan pengamatan tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Dan yang keempat, siswa mampu mencatat hasil pengamatan ke dalam tabel pengamatan. Berikut penjelasan materinya tentang reproduksi pada tumbuhan. IPA kelas 9 SMP IT Babu Najah oleh Ibu Susi Sulastri. Audio Jungle. Tumbuhan dibagi menjadi 3. Ada tumbuhan berbiji, Spermatophyta, tumbuhan paku, Pteridophyta, dan tumbuhan lumut, Bryophyta. Tumbuhan berbiji atau Spermatophyta dibagi menjadi 2 macam, yaitu tumbuhan berbiji tertutup, Angiospermae, dan tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Tumbuhan berbiji tertutup, reproduksinya ada reproduksi aseksual atau vegetatif dan reproduksi seksual atau generatif. Reproduksi vegetatif yaitu reproduksi yang tidak terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Reproduksi vegetatif ini dibagi menjadi 2. Ada reproduksi vegetatif alami, di mana peleburan sel-sel kelamin yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Reproduksi vegetatif alami ada umbi batang. Di sini contohnya misalnya kentang, bengkuang, dan lain-lain. Kemudian ada umbi lapis. Umbi lapis contohnya jenis bawang-bawangan, ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan lain-lain. Yang ketiga ada rizoma. Rizoma merupakan batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya pada lengkuas, bunga tasbih, jahe, dan lain-lain. Di sini bisa dilihat gambarnya. Kemudian yang keempat ada geragi atau stolon. Geragi atau stolon merupakan batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya pada stroberi. Kemudian ada tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang muncul di bagian tepi, misalnya pada cocor bebek. Kemudian yang keenam ada tunas. Tunas contohnya itu pisang, bambu, dan lain-lain. Yang ketujuh ada umbi akar. Umbi akar contohnya misalnya singkong. Perkembangbiakan vegetatif selain alami, yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Misalnya yang pertama ada mencangkok. Di sini di gambar ini cara-cara mencangkok. Yang pertama, ambil batang yang sudah tua, kemudian batangnya dikuliti, selanjutnya diberi media tanaman, kemudian dibungkus dengan plastik. Media tanamannya bisa berupa tanah, kemudian plastik diikat, dan selanjutnya dibiarkan hingga tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, maka cangkok siap dipotong. Vegetatif buatan yang kedua ada stek, di mana stek adalah memotong batang atau bagian lain tumbuhan, kemudian ditanam ke tanah.
Contohnya misalnya stek batang. Stek batang ini dilakukan pada singkong. Gambar di samping menunjukkan stek batang yang dilakukan pada singkong. Kemudian ada stek tangkai. Stek tangkai ini contohnya pada mawar. Ada stek pucuk pada teh, stek daun pada cocor bebek. Kemudian vegetatif buatan yang ketiga ada merunduk. Merunduk merupakan cabang tanaman ke bawah hingga menyentuh tanah. Kemudian batang yang memiliki ruas ditimbun dengan tanah, dan kemudian tumbuh akar dan tunas. Contohnya misalnya pada apel. Reproduksi yang kedua pada tumbuhan angiospermae adalah reproduksi generatif, di mana bunga sebagai organ reproduksi. Pada bunga terdapat perhiasan bunga dan alat kelamin. Perhiasan bunga terdiri atas kelopak bunga yang berwarna hijau dan mahkota bunga yang berwarna-warni yang dapat menarik perhatian serangga maupun manusia. Kemudian ada alat kelamin. Alat kelamin terdiri atas alat kelamin jantan, pada bunga disebut benang sari. Alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Di sini ada gambar. Ada gambar yang warna kuning itu menunjukkan benang sari ya. Ini gambar bunga. Kemudian yang hijau itu menunjukkan putik. Reproduksi generatif pada bunga dengan cara penyerbukan atau polinasi, di mana penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan ini dapat dibedakan menjadi 3 macam. Ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini terjadi dalam satu bunga, di mana benang sarinya langsung membuahi kepala putik. Yang kedua ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini terjadi dalam satu pohon tetapi berbeda bunga. Kemudian yang ketiga ada penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini bisa dilakukan oleh serangga dari bunga yang satu dibawa oleh serangga ke bunga yang lainnya. Kemudian dalam membantu proses penyerbukan ada perantaranya. Yang pertama ada angin, biasa disebut dengan penyerbukannya anemogami. Ciri-cirinya dari anemogami ini yang pertama, tanaman dengan bunga yang berukuran kecil. Kemudian jumlah bunga banyak dan ringan. Dan yang ketiga tidak menghasilkan nektar atau madu. Contohnya misalnya pada jagung. Yang kedua, perantaranya ada serangga atau biasa disebut dengan penyerbukan entomogami. Ciri-cirinya serbuk sari yang dihasilkan lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Contohnya misalnya pada bunga matahari. Proses penyerbukan perantara yang ketiga ada burung atau biasa disebut proses penyerbukannya ornitogami. Ciri-cirinya ukuran bunganya besar, kemudian berwarna merah cerah sehingga burung akan mudah mengenali, kemudian tidak berbau dan nektarnya cukup banyak. Contohnya burung penghisap madu. Yang keempat ada kelelawar atau chiropterogami. Ciri-cirinya menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik dan mekar pada malam hari. Kemudian yang kelima, proses penyerbukannya dibantu oleh manusia atau biasa disebut dengan antropogami. Penyerbukannya biasa dilakukan pada tanaman berumah dua, artinya dalam pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja, misalnya pada panili dan anggrek. Oke, terakhir anak-anak ada tugas.
Tugasnya kalian para siswa melakukan pengamatan di sekitar rumah tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Kemudian setelah kalian menemukan tumbuhannya, catat hasil pengamatannya pada tabel pengamatan. Tabel hasil pengamatannya seperti ini, di mana ada jenis tumbuhannya. Misalnya kalian menemukan apa, silahkan ditulis di situ. Kemudian bagian tanaman yang ditanam, misalnya bagian yang ditanamnya apa, apakah daun, batang, akar, atau umbi. Kemudian masuknya ke reproduksi vegetatif apa, alami ataukah buatan. Misal saya kasih contoh di sini singkong. Singkong itu di bagian yang ditanamnya adalah batang. Termasuk ke reproduksi vegetatifnya buatan. Reproduksi vegetatif buatannya adalah dengan cara stek. Oke, paham kan? Oke, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.